Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hadis Maudu'i Bapak Ahmad MPD dan beserta teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode pendidikan Islam perspektif hadis. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari metode. Apa sih metode itu? Metode itu berasal dari dua kata. Pertama meta dan kedua hodos. Meta mempunyai arti melalui dan hodos mempunyai jalan atau cara. Maksud dari kata tersebut, dari dua kata tersebut bisa disimpulkan bahwa metode itu adalah suatu jalan atau suatu cara bagaimana untuk melalui atau jalan untuk mencapai suatu tujuan. Dan menurut istilah, metode ini berasal dari kata metode dan logi, digabungkan menjadi metodologi. Kedua itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana jika diartikan metodologi itu secara istilah adalah ilmu tentang jalan, ilmu tentang bagaimana cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Dan metode juga adalah suatu cara untuk menemukan atau menguji dan juga menyusun data bila diperlukan untuk mengembangkan tujuan tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan dari awal, dari kata dan juga istilah, bahwa metode ini adalah suatu jalan untuk mencapai tujuan. Bagaimana rangkaian untuk mencapai tujuan dan juga tujuan tersebut dapat dilaksanakan, dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Setelah kita mengetahui apa maksud dari metode, selanjutnya kita akan mengkaji apa sih metode pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam ini adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas yang dilakukan itu menurut syariat. Dalam metode pendidikan Islam ini ada 4 dasar yang harus diketahui. Yang pertama adalah dalam dasar agamis, yang mana agamis ini harus berdasarkan agama. Pendidikan yang harus dilakukan menurut Al-Quran dan hadis harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah dasar biologis, yang mana biologis ini adalah perkembangan biologis manusia yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan intelektual. Semakin dinamis perkembangan biologisnya akan semakin tinggi juga intelektualnya. Semakin biologisnya mampu, semakin juga meningkat juga untuk perkembangan dalam pembelajaran, dalam proses pendidikan. Selanjutnya, dasar yang ketiga adalah psikologis. Nah, psikologis ini adalah perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik, yang mana perkembangan psikologis itu akan mempengaruhi bagaimana pembelajaran siswa, bagaimana perkembangannya siswa, karena sangat berpengaruh. Kalau tidak diketahui bagaimana psikologis anak, maka tidak akan efektif dan efisien dalam pembelajaran. Yang selanjutnya terakhir adalah dasar sosiologis. Sosiologis ini saat pembelajaran adanya interaksi antara peserta didik A dan peserta didik lainnya, antara peserta didik B dan peserta didik lainnya, yang mana interaksi antara pendidik juga terhadap peserta didik itu harus ada. Bagaimana
bersosialnya di dalam kelas. Dalam keempat dasar yang sudah disebutkan tadi, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya dalam pembelajaran sangat mementingkan empat dasar tersebut, dasar agamis, dasar biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Di sini ada banyak metode pendidikan Islam, ada 9. Baiklah, untuk yang pertama adalah metode ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Metode ceramah ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang sebuah materi yang mana dilakukan secara lisan. Secara lisan, penyampaiannya, pengkajiannya secara lisan dari pendidik terhadap peserta didik. Metode ini adalah metode yang sering dilakukan atau yang sudah sangat masyhur dilakukan dalam kalangan pendidik. Dan metode ini adalah metode yang sering dilakukan juga oleh Rasulullah, yang mana metode ceramah ini merupakan cara pertama atau cara yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam menyampaikan wahyunya kepada para sahabat atau kepada para umat Islam. Yang kedua yaitu adalah metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode untuk mengkaji dan juga penyampaian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, untuk berinteraksi terhadap peserta didik yang lain. Yang ketiga adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu terhadap murid yang hasilnya itu akan diperiksa oleh guru atau pendidik, yang mana murid itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dijawab oleh tugas-tugas tersebut. Jika salah harus dibenarkan, jika benar harus menjadi motivasi ke depannya bagaimana supaya itu tetap bagus ke depannya. Yang keempat adalah metode demonstrasi dan juga keteladanan. Apa sih metode demonstrasi dan keteladanan? Metode demonstrasi itu adalah pendidik atau guru mengajarkan atau menunjukkan pelaksanaan, sedangkan murid itu memperhatikan. Jadi misal guru atau pendidik sedang praktek, itu murid menyaksikan atau memperhatikan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya adalah metode eksperimen, yang mana eksperimen itu kebalikannya dari demonstrasi. Jika tadi demonstrasi guru yang praktek, murid-murid yang memperhatikan, di metode eksperimen ini peserta didik yang praktek dan guru memperhatikan atau mengamati apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang mana metode eksperimen ini adalah menjadi suatu percobaan yang murid lakukan. Selanjutnya, yang keenam adalah metode perumpamaan atau amsal, yang mana metode ini guru menjelaskan selalu memakai contoh atau amsal untuk memudahkan peserta didik dalam memberikan jawaban. Selanjutnya yang ketujuh adalah metode targhib dan tarhib. Metode ini adalah cara mengajar di mana guru memberikan materi pelajaran dengan menggunakan ganjaran atau memberikan apresiasi terhadap yang benar dan juga memberikan evaluasi kepada yang salah. Metode ini dilakukan agar
peserta didik mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih terhadap dirinya akan pembelajaran tersebut. Dan juga metode ini ada untuk menumbuhkan semangat dan juga minat yang tinggi dari yang tadinya dievaluasi bagaimana caranya agar dia dapat diapresiasi oleh pengajar atau pendidik. Selanjutnya, yang kedelapan adalah metode pengulangan dan latihan. Metode ini dilakukan dengan cara pengajar atau pendidik memberikan materi dengan cara mengulang-ulang materi sebelumnya agar peserta didik itu merasa selalu diperhatikan oleh gurunya, dan peserta didik juga selalu mengingat apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diajarkan pada materi-materi yang sebelumnya. Terakhir adalah metode pembiasaan dan hukuman. Metode pembiasaan hukuman ini, jika salah satu peserta didik mempunyai kesalahan dalam setiap aktivitas di kelas atau mempunyai kesalahan pada peserta didik yang lain, ini akan menjadi pembiasaan atau hukuman ketika dia mempunyai suatu kesalahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep metode pendidikan dalam pandangan para pakar pendidikan Islam. Di sini saya mengambil dua para pakar pendidikan Islam untuk melihat metode pendidikannya. Yang pertama ada Ibnu Miskaweh dan yang kedua ada Al-Qabisi. Dari Ibnu Miskaweh ini, beliau menekankan bahwa pendidikan itu pertama harus dilandasi dengan akhlak, karena akhlak itu termasuk salah satu yang mendasari konsep semua bidang pendidikan. Dan tujuan dari pendidikan akhlak ini yang dirumuskan oleh Ibnu Miskaweh ini adalah untuk terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang terpuji hingga mencapai kesempurnaan. Baiklah, konsep para pakar pendidikan Islam yang kedua yaitu adalah Al-Qabisi. Al-Qabisi ini mempunyai dua kurikulum pendidikan. Yang pertama ijbari dan yang kedua ikhtiyari. Maksud dari ijbari ini, kurikulum yang berisi tentang kandungan yang berhubungan dengan Al-Quran, yang mana materi-materinya itu berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kurikulum yang kedua yaitu ikhtiyari, yang mana kurikulum ini berisi tentang ilmu hitung atau seluruh ilmu nahwu, tata bahasa Arab, syair, kisah-kisah masyarakat Arab, dan juga sejarah Islam. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya ini adalah bahwa metode itu adalah suatu peranan penting atau suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dan metode juga sangat diperlukan dalam sebuah ranah pendidikan karena akan menghantarkan pemahaman kepada peserta didik dengan cara yang bagus dan dapat menghasilkan metode yang baik. Maka metode yang baik itu akan membuat sebuah pendidikan menjadi efektif dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.